Kalian lagi pada ngapain nih? Oh iya Pak, ini kita lagi bingung. Ini tanahnya subur atau enggak ya? Dilihat dari tanahnya sih banyak rumput ya. Ada nggak sih Pak gitu rekomendasinya kayak web atau aplikasi gitu buat ngecek kualitas tanah gitu? Jadi kalian kebingungan ya, sebenarnya tanah yang banyak rumputnya ini tanah yang subur atau enggak sih? Nah, apakah tanah tersebut layak ditanami tanaman? Apakah jika kita menanam tanaman di sini apakah akan tumbuh dengan subur atau tidak, seperti itu ya. Nah, kebetulan kami sudah merancang sebuah sistem yang dimana dapat menganalisis nih apakah tanah tersebut berkualitas dan layak untuk ditanami tanaman. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana sistem ini dapat bekerja. Mat, lu di sini aja ya. Lu ngecek tanahnya, nanti datanya kirim ke gue ya. Ayo sini gue liatin. Nah, ini adalah sistem yang telah kami rancang. Kamu bisa menganalisis suatu tanah apakah layak untuk ditanami atau tidak berdasarkan gejala-gejala yang ada. Ini adalah dashboard dari diagnosa pada tanah. Lalu kita bisa klik mulai diagnosa untuk memulai diagnosa pada tanah. Yang pertama ada tingkat kestabilan agregat tanah. Di sini ada penjelasan apa itu tingkat agregat pada tanah. Nah, kita bisa isi dengan nilai 100. Selanjutnya ada kemampuan tanah dalam menyerap air. Di sini juga ada penjelasannya terkait ini. Lalu kita bisa klik isi dengan 12. Lalu selanjutnya ada tingkat kedalaman efektif pada tanah. Di sini juga ada penjelasannya. Kita bisa isi dengan 20 cm. Lalu yang selanjutnya ada pH pada tanah. Di sini ada rentangnya mulai dari 1 hingga 14. Kita bisa isi dengan nilai 7,2. Lalu selanjutnya ada jumlah prakaran pada tanah. Di sini juga ada penjelasannya terkait apa itu prakaran pada tanah dan bagaimana cara mengukurnya. Kita bisa isi dengan 20. Lalu yang terakhir ada populasi cacing pada tanah. Di sini ditunjukkan bagaimana cara menghitungnya dan kita bisa isi dengan 10. Lalu didapatkanlah hasil diagnosa pada tanah yaitu dengan nilai IKT 46,5. Dan di sini ada penjelasan terkait skornya dan rekomendasi apa yang bisa dilakukan terkait hasil diagnosis tersebut. Seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kodenya. Ini ada terdapat dua kode Python yang akan kami pakai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang file utamanya yaitu main.py. Main.py ini file untuk menjalankan webnya. Jadi ketika kita ingin menjalankan atau mengalami webnya, kita menjalankan main.py itu. Nah, di sini ada import lain dari yang dibutuhkan. Kemudian ada webstart ini untuk memproses ke halaman utama yaitu start.html, yaitu di halaman home. Kemudian di sini ada diagnosis root. Ini untuk mendefinisikan root untuk halaman formulir diagnosis. Nah, untuk data-datanya ini diperoleh dari ikt.txt. ikt.txt ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada indikator untuk membuat list nama indikator yang ada di IKT. Nah, kemudian ada render template untuk memproses si halaman base-nya itu. Ini ada base diagnosis juga. Nah, ini cuman itu mengambil nilai input dari formulir. Jika tidak ada input maka nilai default itu ya 0 gitu. Kemudian ada gejala user gitu. Gejala user ini list atau dictionary untuk menyimpan data gejala pengguna dari formulir. Dan sini ada 6 indikator yaitu standar APK, infiltrasi, kedalaman efektif, pH tanah dan penyakit takaran. Kemudian terakhir ada populasi cacing. Nah, kemudian kita membuat variabel IKT store untuk menghitung IKT-nya. Kemudian kita masukkan suatu variabel yaitu gejala user dan IKT data. Nah, ini kita tampilkan hasilnya IKT store. Kemudian kategorikan skornya IKT
kategoris sama kategoris skor IKT. Nah, kemudian kita juga menghitung nilai faktor yang terkecil. Nah, jadi nilai faktor yang terkecil ini nanti akan tampil pertama. Saya akan menjelaskan yang bagian IKT-nya. Nah, ini di sini adalah dashboard IKT data, itu IKT datanya dari ikt.txt. Nah, kemudian di sini ya itu nyari directory space dari file. Nah, ini tuh yang file itu dia mencoba membuka file yang ikt.txt. Kemudian indikator ini sebagai variabel sementara untuk menyimpan indikator. Kemudian yang for ini untuk iterasi nomor baris untuk dibagi. Nah, ini untuk range. Nah, ini ada seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu calculate IKT dengan dua variabel, yaitu gejala user dan IKT data yang terdiri dari baik bobot untuk setiap indikator. Nah, bobot untuk setiap indikator ini sudah ditetapkan dari pakar kami ini dari Kementerian Pertanian. For loop ini untuk menghitung skor berdasarkan indikator. Nah, setiap nilai indikator pengguna itu dibandingkan dengan rentang pada file IKT. Nah, jika cocok skor ini, maka akan dikalikan dengan bobot hasil. Kemudian setelah dikalikan semuanya, setiap faktor tersebut, maka semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Nah, berdasarkan skor IKT total itu, dia mencari kategori yang sesuai berdasarkan bintang nilai pada file IKT di knowledge base. Dan sini ada fungsi find our scoring factor. Ini itu mencari indikator dengan skor terendah berdasarkan data pengguna dan file IKT. Saya akan menjelaskan bagian ikt.txt itu sebagai knowledge base dan rule base. Nah, di sini terdapat knowledge base dan rule base yang sudah kami susun. Di knowledge base itu terdapat 6 indikator atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kondisi, yaitu kesehatan tanah. Pertama itu ada kestabilan agregat, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada kedalaman efektif, keempat ada pH tanah, banyaknya tanah dan populasi hati. Nah, di setiap indikator ini memiliki rentang nilai atau threshold atas ambang tertentu yang terkait dengan skor numerik. Seperti skor 1 itu merepresentasikan input dari user, yaitu 0 sampai 10. Skor 2 itu merepresentasikan input dari user itu, misal input user 11 sampai 11 atau 12. Maka skor yang diperoleh itu yaitu 2 dan seterusnya. Skor ini merepresentasikan tingkat atau kualitas suatu kondisi. Dan semakin tinggi skornya, maka semakin baik kondisi tersebut. Misal contoh lagi, indikator yaitu pH tanah. Kalau misalnya user memberikan input pH tanah yaitu 7 misal, maka skor yang didapat adalah 8 dan seterusnya. Sini ada kategori, dapat 3 kategori, yaitu sakit, sedang, dan sehat. Nah, setiap kategori ini memiliki rentang yang berbeda. Misal di sakit memiliki rentang 6 sampai 18,5 skornya. Kemudian sedang memiliki rentang 18,6 sampai 36,5. Kemudian yang terakhir sehat 36,6 sampai 54. Ingat aturannya, jika nilai berada dalam bintang tertentu, maka sistem akan memberikan skor sesuai dengan indikatornya. Setelah skor dari semua indikator ini dihitung dari operasional kalian, maka skor ini seluruhnya dijumlahkan dengan mempertimbangkan bobot masing-masing indikator.